Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita semuanya diberikan kesehatan bisa melaksanakan semua kegiatan yang ada di SMP 1 dengan baik. Anak-anakku semua bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Ya. Itu adalah modal yang paling penting untuk melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Anak-anakku yang saya banggakan, Bu Indras yang saya hormati, mewakili Ibu Kepala Sekolah, Putri, teman-teman sejawat saya untuk bisa support. Kami sangat bersyukur sekali bisa mengikuti diklat calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya bisa, yang saya dapat dari diklat tersebut bisa saya tularkan khususnya untuk pada SMP Negeri 1. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya mohon Ibu berkenan untuk memberikan sambutan apa sebenarnya yang kepingin saya sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Maka untuk itu, waktu dan tempat saya aturkan kepada Ibu Indra. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saka Jaya. SMP 1 Maju. 1 Klaten Keren. 7A pasti bisa. 7A Pasti bisa. Terima kasih yang saya hormati Pak Wartoyo selaku guru penggerak, calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Klaten, dan Ibu Kriwindari Ningsih yang dalam kesempatan ini selaku teman sejawatnya Pak Wartoyo serta anak-anakku yang berbahagia. Saat ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan sedang berkegiatan lain. Yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bersama dengan calon guru penggerak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Wartoyo. Pak Wartoyo sarjana seni. Ini adalah satu dari 3 calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Klaten. Ya, kita doakan beliau bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, lancar, dan memberikan dampak kebaikan di SMP yang kita cintai. Yang kedua, hari ini Pak Wartoyo Sarjana Seni memberikan salah satu dari pengimbasan ya, dari pengimbasan apa yang sudah beliau dapatkan dari selama pendidikan calon guru penggerak. Istilahnya apa ya Pak? Diklat. Yang mau bilang 6 bulan. Yang akan dilakukan selama 6 bulan. Ini sudah berlangsung berapa lama? Berlangsung 2 bulan. Oh, ya. Yang 4 bulan tetap semangat. Siap. Hari ini memberikan pengimbasan yaitu budaya positif. Baik nggak ini kira-kira? Baik. Baik sekali ya Bu Lin ya. Baik sekali. Karena apa? Ini sekolah baik, isinya anak-anak baik, ingin menjadi calon pemimpin bangsa. Baiknya itu dimulai dari kapan? Sekarang. Ya, sekarang dimulai baiknya itu sekarang. Bisa dari siapa saja. Nah, kebetulan kita punya 3 calon guru penggerak. Tentu saja kita berharap, ya anak-anakku, berharap virus-virus baik ini akan apa ya? Akan berterbangan dan akhirnya mencok kepada kalian. Mencok baik, mencok baik, mencok baik. Tentu saja beliau dulu yang harus baik.
Setuju nggak? Awal saya sudah baik kan? Bu Indra? Insya Allah baik. Bu Win? Oke, Pak Wartoyo itu saya selaku mewakili Ibu Kepala Sekolah mengucapkan selamat kepada penjenengan sudah menjalani diklat guru penggerak ini 2 bulan. Selebihnya kami berdoa semoga penjenengan diberikan kemudahan dan kelancaran dan terus memberikan virus baik kepada SMP Negeri 1. Selamat dan sukses, terus berkarya demi SMP Negeri 1. Terima kasih, banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indras yang sudah memberikan sambutan sekaligus motivasi untuk saya. Walaupun sebenarnya memang berat juga mengikuti diklat guru penggerak ini, tapi satu sisi saya bangganya karena dari sekian banyak orang yang mendaftarkan untuk menjadi calon guru penggerak itu ternyata begitu banyak juga yang tereliminasi. Bahkan teman-teman SMP 1 kemarin juga yang daftar banyak, tetapi hanya kami bertiga yang bisa mengikuti. Terima kasih atas semua motivasinya dan saya mohon doa restunya, mudah-mudahan kami diberikan kemudahan kelancaran sampai nanti saya bisa mengakhiri diklat tersebut. Harapannya apa yang saya dapat dalam diklat CGP nanti bisa kami sampaikan ke semua warga khususnya SMP Negeri 1 Klaten. Dan lagi terima kasih Bu In dan juga Putri teman-teman sejawat saya. Anak-anakku yang saya banggakan, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Saya akan mempresentasikan sebenarnya apa sih budaya positif yang ingin saya sampaikan kepada anak itu seperti apa. Semangat untuk mengikutinya ya. Oke, kita lanjut ke materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Guru, teman sejawat yang saya hormati, Bu Santi dan Bu Putri, barangkali nanti Pak Arif dan Bu Indras menyusul karena masih ada kepentingan lain. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, perkenalkan kesempatan ini kita akan ada istilahnya pemimbasan modul 1.4 budaya positif yang nanti akan saya sampaikan oleh saya Pak Wartoyo Sarjana ini. CGP itu adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Jadi saat ini saya sedang mengikuti diklat guru penggerak yang kemudian nanti sebisa mungkin akan saya tularkan kepada anak-anak semuanya. Nah, salam dan bahagia, Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semuanya di ruangan ini. Lanjut Mas. Nah, kita masuk. Sebenarnya apa sih budaya positif itu? Apakah makna budaya positif? Terus kemudian apa saja contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ini sebenarnya sudah banyak hal yang sudah kita lakukan, namun barangkali kita tidak pernah menyadari kalau ternyata yang demikian ini adalah yang kemudian nanti harusnya kita sering untuk melakukan. Lanjut dulu Mas. Nah, kita bisa baca sebentar ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai yang dianggap itu baik, yang kemudian bisa membentuk karakter siswa, itulah yang kemudian nanti kita akan ungkap, kita akan terapkan, kita akan realisasikan di SMP Negeri 1 Klaten. Lanjut dulu Mas. Terus kemudian harus ada perubahan paradigma, sudut pandang. Kita melihat sesuatu itu tidak hanya kemudian dari satu kacamata kuda atau satu arah, tetapi kita bisa melihat satu titik itu dari berbagai arah. Lanjut. Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tentu setiap anak itu memiliki bakat, dan setiap bakat itu pasti memiliki keunikan. Nanti kita akan coba bahas ya. Terus kemudian budi pekerti. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung, kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir berpihak pada anak. Sedikit kita akan coba ini ya. Langsung kita ambil aja yang poin kedua. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, ini tidak bisa disamakan antara si A, si B, si C yang terlahir mungkin memiliki bakat yang berbeda. Misalkan seperti Dani sebelumnya main sepak bola. Terus mungkin ada yang lain lagi hobinya, ada yang menari, ada yang lain lagi hobinya, ada yang bela diri. Nah, itu mereka memiliki bakat-bakat yang demikian. Lalu apa tugas kita? Setelah mengetahui yang demikian itu, bagaimana caranya kita bisa mengarahkan dan menuntun sehingga bakat itu bisa tumbuh secara maksimal sampai pada akhirnya anak tersebut nanti bisa menemukan titik jati dirinya. Bakatnya apa? Disupport secara maksimal sehingga tidak menutup kemungkinan yang saat ini lagi berproses sekolah sepak bola, tidak menutup kemungkinannya pada saat dewasanya nanti akan menjadi seorang pemain sepak bola yang luar biasa. Itu harapannya seperti itu. Terus ini yang paling penting itu yang ini, ibarat petani, anak ibarat biji jagung, dan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang paling penting yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Anak ibarat biji jagung, ya, anak ibarat biji jagung. Misalkan satu jagung itu kalau sudah ditanam, jagung tersebut nggak akan bisa malah akan jadi padi, akan jadi cabai, nggak. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Ketika anak-anak itu sudah fokus belajar, tidak bisa wong nek sing gemarnya ning matematika kemudian dipaksa kudu kuwageh pinter menguasai semua materi, itu sulit. Sing senenge sepak bola ya sudah, kita bisa menuntun dan bisa mengarahkan. Nah, tentu semuanya itu ada hambatan-hambatannya. Oh, nek main sepak bola ini kadang-kadang alangannya barangkali sok anggo jatuh, cedera atau apa. Lah itu kita rawat. Nah, diopeni. Nah, seperti itu. Pasti ada halangan-halangannya untuk menuju ke titik itu. Demikian juga kita ketika menanam jagung, ketika menanam padi, tumbuh rumput dan segala macam. Yaitu kita openi. Biar jagung ini bisa tumbuh maksimal, rumput-rumput itu kita ambil. Ketika sudah kekeringan kita berikan air, ketika sudah agak ini kita berikan pupuk supaya tumbuhnya maksimal. Begitu juga menuntun dengan anak. Menuntun dan mengarahkan, bukan mendoktrin. Nah, kadang persepsinya orang tua itu masih banyak yang salah. Anakku pengen tak sekolahke neng STAN, sekolah tinggi administrasi negara, supaya nih ketika lulus STAN menjadi seorang pegawai pajak, menjadi seorang pegawai bea cukai. Tuntutan itu sudah otomatis akan membebani pikiran kalian, membebani anak-anak. Terus belajarnya ini masih dibebani dengan keinginan orang tua yang itu salah. Ya kalau memang si anak tersebut memiliki potensi bisa masuk STAN. Kalau enggak, kan gitu kan. Bahkan sempat ada satu kejadian, anak pengennya masuk di perguruan tinggi seni rupa, tapi orang tuanya tetap banget kepengen anaknya ke STAN. Nah, itu terjadi kontradiksi yang sungguh sangat luar biasa. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Termasuk anak-anak memiliki bakat apa? Ya, kewajiban kita hanya menuntun dan mengarahkan sampai kemudian si anak tersebut nanti akan bisa menemukan jati dirinya. Kalian nanti kemudian dewasanya akan menjadi apa? Nah, gitu ya. Lanjut. Terus perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka mandiri bersama. Sehingga ini kita perlu sebuah support atau dukungan dari semua warga sekolah. Ketika kita mau mencoba menerapkan itu harus difasilitasi dengan baik. Siapa yang memfasilitasi dalam hal ini? Tentu sekolah yang kemudian akan memfasilitasi. Kita ingin menerapkan itu harus didukung dengan semua warga sekolah yang baik.
Warga sekolah itu siapa ya? Kepala sekolah ya, kantor TU ya, guru termasuk kemudian anak-anak. Lanjut Mas. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol ini kontrol. Berikut ini paparan Dr. William James dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini secara kesimpulannya seperti ini. Kita bisa berintrospeksi diri dari apa yang sedang kita dapat. Sekarang anak-anak kok sukanya kok ketika ada orang yang berbicara seperti ini masih ngomong sendiri. Nah ini apa namanya? Kesadarannya harus muncul dari mana? Dan yang paling baik itu yang seperti apa? Kesadarannya itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Untuk kemudian bisa menghargai orang yang lagi di depan ngomong, yang lagi bicara menyampaikan sesuatu, itu salah satu bentuk untuk saling menghargai. Nek yang di depan ada yang ngomong, terus kemudian yang di belakang ngomong sendiri, ketika kemudian nanti diminta untuk ke depan untuk presentasikan dia nggak berani. Nah itu artinya dia masih belum bisa memahami apa itu terkait dengan paradigma teori kontrol. Jadi itu ya, menguatkan karakter positif, efektif dan bermanfaat. Mas lanjut. Terus ini ada beberapa stimulasi dan kemudian nanti teori kontrolnya ini seperti apa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kalian hobi berpenampilan. Kalau kemudian penampilan tersebut tidak sesuai dengan seperti yang kamu menganggapnya itu tidak baik, itu jelek. Itu nggak benar. Tetapi bagaimana coba? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, orang yang berpenampilan seperti itu bisa jadi karena memang mereka itu sudah menguasai banyak hal. Itu yang pertama. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kira-kira menolak. Satu perilaku yang buruk itu kadang-kadang kalau kemudian itu dianggap melanggar tata tertib itu salah. Terus diberikan sebuah hukuman kon ini. Harusnya tidak seperti itu. Teori kontrolnya seperti apa? Semua perilaku itu barangkali memang memiliki tujuan. Kalian usil sendiri ketika ada yang presentasi main-main ini. Mungkin bisa jadi tujuannya mendapatkan perhatian dari yang lagi ngomong di depan misalnya. Mencuri-curi perhatian, memiliki tujuannya seperti itu. Terus tadi orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu penilaian kalian. Tetapi yang paling baik apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini penting. Oh kayak kok aku disindir-sindir ya. Mengarep lagi ono sing bicara kok aku berisik sendiri ya. Nah itu kalian yang kemudian memposisikan dirinya. Nah ini menjadi penting. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kesadaran itu adalah muncul dari dalam diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kolaborasi yang paling penting. Ketika kamu dipaksa ini itu, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Orang-orang yang kalah, tetapi model berpikir menang dan menang. Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal. Itu lanjut Mas. Terus kemudian apa makna disiplin? Lanjut. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan. Pada peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu itu tidak digunakan. Ketika seseorang melakukan suatu hal itu dianggap melanggar tata tertib atau salah kemudian diberikan hukuman, kalau perlu memang itu tidak dilakukan. Lantas seperti apa? Nanti di belakang pasti akan ada teori segitiga restitusinya itu seperti apa.
Jadi kalau misalkan menjumpai anak, menjumpai perilaku yang nggak benar, itu kita harus tahu dulu penyebabnya itu seperti apa. Sebelum kita tahu udah memberikan sebuah hukuman, misalkan ada suatu kejadian yang lalai, malah justru nanti akan tidak nyaman. Satu contoh misalkan, anak datang berangkat ke sekolah, terus kemudian diberikan hukuman oleh gurunya, tangannya itu suruh ditaruh di atas meja, dipluk nganggo garisan. Dan itu kembali berulang beberapa kali. Terlambat diberikan hukuman, terlambat diberi hukuman. Ketika kemudian mencoba menelusuri, ternyata faktor keterlambatannya itu apa? Si anak tersebut ternyata setiap pagi harus membantu ibunya menyiapkan dagangan. Ibunya ke pasar. Delalah suatu ketika sepedanya banyak kempes, yang kemudian mengakibatkan si anak tersebut berangkat sekolahnya itu datang terlambat. Kalau kita tahu yang demikian, masihkah, ya kan? Kami sebagai seorang guru itu ketika menjumpai anak yang terlambat terus kita harus memberikan hukuman? Semestinya kan tidak. Nah, disiplin ya disiplin, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Lanjut Mas. Terus Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini yang penting. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Satu contoh misalkan, memang yang namanya sebuah institusi pendidikan itu semuanya ada norma aturannya, ya kan? Ada norma aturannya. Kalian di hari ini mengenakan baju OSIS, di hari apa mengenakan, itu sudah menjadi sebuah kesepakatan atau sudah membuat menjadi aturan. Tidak menutup kemungkinan suatu ketika karena alasannya opo, kowe penggelaran nggak sama dengan temennya. Wes cetone iki dinone seneng kanggo pakaian OSIS, kok kowe kanggone pramuka. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini kan dianggap salah, kamu dianggap melanggar sebuah norma atau tata tertib. Yang paling bagus kemudian apa? Kalian timbul motivasi dari internal, motivasi diri kalian sendiri untuk kemudian sadar, oh kayak ini aku salah. Kemudian memancing anak-anak untuk kemudian berintrospeksi. Setelah berintrospeksi berjanji di kemudian hari untuk tidak melakukan kesalahan. Saya pikir ini anak apa? Jadi bukan, ya kalau pun delalah kok kayak ngono kok angel banget orang sadar-sadar, berarti harus dibutuhkan orang dari faktor eksternal yang kemudian bisa menyadarkan. Banyak hal yang kemudian nanti bisa kita lakukan untuk pendisiplin. Lanjut Mas. Nah ini ada motivasi ya. Misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Terus lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal lagi. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Contoh aja misalkan ya, kan misalkan anak-anak itu memiliki mental yang jelek ini. Contoh tapi ya, perutnya lapar, uang sakunya udah habis. Terus kamu bimbang ini, berpikir ini, nek aku ngambil uang temennya, tak gue jajan, nanti kira-kira apa yang kemudian akan terjadi? Itu sudah harus mulai muncul yang demikian. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Oh ini nggak apa-apa kita lakukan. Nah harus seperti itu. Harus sadar tentang yang demikian. Ini penting buat kemudian harus sadar apa. Lanjut Mas. Nah ini adalah harapan. Setelah kami teman-teman yang mengikuti diklat guru penggerak memahami beberapa hal yang didapat, itu mencoba untuk kemudian nanti budaya positif ini bisa menjadi sebuah sebuah hal yang benar-benar bisa direalisasikan di SMP Negeri 1 Klaten. Mungkin kita tahunya pertama itu berkaitan dengan masalah peraturan kelas. Peraturan misalnya, bentar. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson.
memahami, oh kelas ini peraturannya seperti ini. Tetapi itu kemudian alangkah baiknya kalau kita itu bisa di sini ada keyakinan kelas. Kita mikirnya kalau ada peraturan, ketika kemudian nanti anak-anak itu melanggar, ada sebab pelanggaran dan segala macam. Tetapi berbeda kalau dengan keyakinan kelas. Kalian yang menyimpulkan, kalian yang menyepakati. Misalkan ini, saya pinginnya kalau pada saat proses pembelajaran itu ya situasi pembelajarannya itu nyaman, sejuk dan segala macam. Kira-kira yang membuat nyaman itu apa? Misalkan harus ono keyakinan kelas atau kesepakatan nek bar olahraga ganti baju yang kemudian dipakai di baju berikutnya. Itu perlu keyakinan, perlu kesepakatan. Pikirin aja misalnya kamu setelah olahraga kaosnya nggak ganti, keringetnya pating blewer, kayak bau, itu kan membuat tidak nyaman. Itu kemudian nanti yang anak yang kemudian akan membuat keyakinan kelas yang demikian. Ketika kemudian itu dilanggar tidak akan ada hukuman, tetapi mencoba keyakinan kelas itu mencoba membangkitkan emosi-emosi positifnya yang kemudian disepakati sehingga kelas itu benar-benar tercipta sebuah situasi pembelajaran yang sangat kondusif. Terus kemudian lingkungan positif. Yang demikian ini harus disupport oleh warga sekolah. Ya, penerapan keyakinan itu harus disupport. Ketika kemudian sudah mendapatkan support dari pihak sekolah, jadilah kemudian budaya positif itu di SMP 1 Klaten. Oh nek ngene iki ora apik, ya sehingga anak itu akan berubah dari internalnya masing-masing. Ketemu Bapak Ibu guru ora usah dadak dikon permisi Bapak Ibu membungkukkan sedikit kepala. Nah itu sudah menjadi karakter yang timbulnya dari internal. Lanjut Mas. Ini banyak banget ya, ada 33 slide. Ini sedikit aja, tapi mungkin nanti ada beberapa slide yang kita lewatin ya Mas. Ini berkaitan dengan masalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Contoh misalkan, coba nanti anak berpendapat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Konsekuensi atau hukumannya kira-kira apa? Nah, misalnya yang dalam, mungkin yang sudah bersepeda tidak mengenakan helm, ketahuan polisi kira-kira apa? Bilang kan itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, tapi kira-kira dengan misalkan adanya keyakinan kelas, kira-kira bisa terapke apa di dalam perilaku itu nanti? Bene tidak ketilang, bene tidak ditangkap polisi, kepiye carane pada saat kita sebelum bepergian itu meyakini diri dulu. Oh, surat-surat kendaraan kita udah beres, kita udah punya SIM, mengenakan helm yang benar. Seperti itu, sehingga dimanapun kemudian kalian akan nyaman. Mendengar itu aja. Yang semulanya nek ono sesuatu salah dihukum, dengan adanya keyakinan kelas itu kemudian kamu timbul dari diri kalian sendiri. Itu satu aja. Lanjut Mas yang berikutnya. Nah ini keyakinan kelas. Sebenarnya apa tuh keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal pas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi misalkan ini dalam suku yang sangat luas, kamu nanti mikirnya keyakinan kelas yang kira-kira akan kamu terapkan di kelas 7A itu seperti apa? Nah, nanti anak-anak rumuskan, disimpulkan, ketika sudah menemukan kesepakatan dibuatlah dalam semacam pamflet kecil yang nanti bisa ditempelkan di sini. Lanjut Mas. Pembentukan keyakinan kelas ya, pembentukan keyakinan kelas ini kan seperti itu tadi. Jadi anak nanti istilahnya bermusyawarah, berpendapat, mengemukakan pendapatnya, kira-kira apa sing kamu butuhkan dalam kelas. Meyakini apa sing kira-kira itu kalau nanti dilaksanakan itu benar-benar ada banyak hal yang bisa didapat. Gitu ya. Ini nanti kita bisa. Lanjut Mas. Nah, ini contoh ya. Contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebuah perilaku tanggung jawab. Dan dilarang mengganggu orang lain, itu berarti menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen atau tujuannya untuk baik. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dan begitu seterusnya. Lanjut Mas. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Kalau kemudian sudah mendapatkan keyakinan kelas, dituliskan, terus kemudian ditempel,
siapa yang ada di kelas itu kemudian untuk menyepakati, termasuk bapak ibu guru yang ngajar. Nah memang itu menyangkut dengan bapak ibu guru. Menyepakati untuk apa? Kemudian memberikan bumbuan tanda tangan. Misalkan disepakati kalau sudah keterlambatan lebih dari 15 menit ke bapak ibu guru belum datang, ya satu anak atau warga ada yang mencari. Bapak ibu nanti juga harus menyadari waktunya. Terus kemudian harus sama-sama untuk meyakini itu. Itu ya. Ini kan ditambah sudah nanti diketahui hasilnya. Terus lanjut. Nah ini lagi penerapannya. Lagi mas, lanjut lagi mas. Nah ini dokumen oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Kadang begini, anak-anak itu misalkan ulangan nilainya baik, diberikan reward. Terus ngeyel banget naik kelas ramai dan segala macam, dijawab kamu itu tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran. Ada kan hal-hal yang demikian. Nah itu yang paling baik nanti seperti apa? Ketika sudah bisa meyakini kelas nanti semuanya pasti akan ketemu. Lanjut mas. Nah ini tadi kan udah dicontohkan. Nah yang demikian itu ada tanggung jawab dan yang lainnya. Nah ini kan kita persoalan waktu tidak bisa panjang lebar. Coba saya bacakan sebenarnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira sebuah hukuman, konsekuensi atau apa? Konsekuensi. Coba tebak. Nah, nanti kita lihat ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Kita coba 2 poin aja ya. Kita coba 2 poin, nanti kira-kira anaknya berapa ya? Lanjut mas ke slide berikutnya. Nah, mencatat 100 kali tadi anak-anak bilangnya apa? Hukuman. Lari ke lapangan basket 2 kali apa? Hukuman. Ada yang lain coba, misalkan konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, gue naik nyoret-nyoret tugasnya yang hanya berarti harus konsekuensinya untuk mengganti. Begitu sih. Ini mas. Ini masih sama perbedaan hukuman dan konsekuensi, nanti anak-anak bisa sambil dibaca sendiri ya. Lanjut mas. Yang ke segitiga restitusi ya, kita coba ya, karena cukup lumayan banyak. Lagi mas, segitiga restitusi. Asal ini, saya berikan pemahaman sedikit. Nah kalau ini untuk bapak ibu guru nanti 5 posisi kontrol. Ini peran Bu Idras sebagai BK nanti akan penting sekali. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ini manajer. Nah ini nanti kita ada di mana tuh? Ini untuk bapak ibu guru. Saya jujur selama ini masih berada pada tahap teman, belum bisa maksimal sampai ke manajer. Jadi teman itu seperti apa? Ini yang saya lakukan ya. Kasus yang pernah terjadi, anak itu nakalnya minta ampun. Bahkan teman guru BK aja sampai pasang Pak Wapel minta tolong itu si anak untuk ditulis. Lalu apa strategi yang pernah saya lakukan? Saya tidak memposisikan kepada anak tersebut bahwa saya itu adalah gurunya. Tapi kebiasaannya saya masuk ke dalam wilayahnya dia, seolah-olah saya menjadi temannya. Suatu ketika kalau pas tidak lagi KBM, artinya mungkin selesai terus ngobrol-ngobrol, masuk dalam dunianya dia. Walaupun saya tidak paham tentang game sama sekali, ketika dia main game seolah-olah aku sok tahu. Hanya untuk mencoba masuk dalam ranahnya dia. Nah, ketika saya sudah ada care dengan anak tersebut lagi, saya memberikan motivasi perubahan positif. Seperti apa? Nek kalau memiliki orang benar. Nek kamu datang terlambat itu ya pasti akan ada banyak hal konsekuensi yang harus dihadapi. Bahkan ketika itu sampai si anak tersebut saya libatkan dalam pertunjukan FKP, Festival Ketoprak Pelajar. Jadi ratu sih saya. Terus kemudian satu pertanyaan, Mas, kowe lungguk begitu banyak orang-orang yang menghormati kalian bahkan ngajak nyembah. Kira-kira kowe iso nggak menerapkan yang demikian dalam kehidupan sehari-hari? Berubah anak tersebut tadi. Ketemu siapapun, Pak, Ibu, membubuhkan kepala. Nah itu belum sampai kepada tataran mandiri. Yang saya lakukan adalah baru sampai pada tahap
mencoba merubah mindset anak, mencoba memposisikan diri saya sebagai temannya, belum bisa menjadi seorang manajer. Oke, lanjut mas. Nah ini, segitiga di sini pentingnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut dulu mas, pasti ada contohnya. Nah ini, cirinya ini. Bukan untuk menuntut kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntut anak melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan sebagainya. Terus kemudian cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini contoh realnya seperti ini. Ketika tadi sebenarnya di depan sudah saya singgung ya, misalkan anak datang ke sekolah terlambat. Nah, ini penerapan segitiga restitusi itu anak kita panggil. Seorang guru memanggil si anak, ditanya, dia harus menjelaskan keterlambatannya itu karena apa. Misalnya bangun terlambat karena begitu banyaknya kegiatan. Nah ini disadarkan, seorang guru itu harus menyadarkan kalau memang karena kegiatanmu itu banyak sehingga membuat kamu capek, terus lemu turu wengi, terus bangunnya kesiangan. Nah itu harus bisa menyadarkan caranya memanage sebuah kegiatan. Memanage sebuah kegiatan. Nek memang memanage susah, kalau persoalan untuk bisa bangun pagi, sekarang kan teknologinya sudah sangat maju. Anggo alarm, pasang alarm, nah, seperti itu. Diberikan pemahaman seperti itu. Terus anak juga sudah harus mau berintrospeksi diri. Harus mau berintrospeksi diri. Ketika sudah berintrospeksi diri, oh ini benar, oh ini salah, bisa memilahkan, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi melakukan hal-hal yang dianggap negatif. Itu adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi tidak boleh terlambat ngersi WC. Gak bisa seperti itu. Terlambat selokannya kotor diisi. Gak bisa seperti itu. Nah, ini contoh kecil aja. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya dilelah kok kerengan karo koncone. Harus diberikan pemahaman tentang segitiga restitusi. Nek memang seneng kerengan, nah mbok melu bela diri tinju. Mbok melu bela diri karate yang kan seperti itu kan. Arahnya kan seperti itu. Oke, Mas, masih enggak ya? Berapa ini? Nah, ini. Nah, penerapannya segitiga restitusi seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan itu kita mencoba untuk ngobrol sih. Nah, kira-kira faktor kesalahannya itu seperti apa? Menstabilkan identitas. Jadi kepiye caranya anak itu dibikin menyadari atas apa yang dia lakukan. Kalau sudah seperti itu, apa ini agak kabur ya? Apa ini ya? Menanyakan kejadian. Jadi dari proses anak yang melakukan kesalahan itu diceritakan seperti apa, dicarikan sebuah solusi, kepiye caranya atas dasar peristiwa itu anak kemudian harus mau berubah kembali kepada lingkungannya sebagai martabat yang baik. Kadang-kadang orang kalau sudah dianggap salah, bola-bali mlebu BK itu dianggapnya anak-anak itu sudah memiliki ciri. Nah itu terus kemudian ada ketika masuk ke kelas sok terjadi sebuah diskriminasi. Tetapi tidak seperti itu. Ketika anak pernah melakukan kesalahan dan dia menyadari, bahkan dia bisa sadar, kemudian bisa membawa teman-temannya itu memberikan virus-virus positif yang baik. Jangan melakukan demikian, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Oke, gitu. Sepertinya ini sudah mau habis. Mas, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya, dipanggillah anak yang melakukan kesalahan, kita adakan interview. Kemudian dia caranya anak itu dibuat sadar atas apa yang sudah dia lakukan. Ketika sudah selesai menyadari harus bisa memberikan, ojo ngantek teman-teman kalian nanti kemudian berbuat yang demikian. Oke, terakhir. Terima kasih sudah mengikuti presentasi ini dengan baik. Nah, selanjutnya nanti anak-anak tugasnya adalah caranya kalian bisa meyakini apa saja yang kira-kira diperlukan dalam kelas kalian. Kelasnya kepingin resik misalnya. Oh, teman-teman, apa mana pas pada saat situasi hujan, bene kelas agama kita sepatunya dicoba ditaruh di luar. Itu harus ada keyakinan misalkan seperti itu. Kita mensupport kegiatan adiwiyata, ini contoh misalkan. Nanti anak-anak yang menyepakatinya.
bene tidak terlalu sering mengakibatkan sampah. Kepiye nek misalkan ning kelas itu mengadakan lepek. Sehingga setiap kali arep jajan ning kantin itu lepeknya digawa, gorengan itu ditaruh, mau kasih sambal ya kasih sambal, mau kasih saus ya kasih saus. Selesai lepeknya dicuci di depan ada keran, sehingga selesai kalian jajan makanannya sudah masuk mulut itu tidak ada bekas sampah yang akan jadi limbah. Itu contoh aja, tapi kesepakatan apa saja yang diperlukan dalam kelas. Nah, nanti anak-anak akan saya minta untuk buat itu ya. Oke. Terima kasih Bu Indras, Bu Tri, teman sejawat saya yang sudah meluangkan waktu mengikuti pengimbasan dari budaya positif yang sudah kami dapat dari Diklat Guru Penggerak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan virus yang baik untuk SMP Negeri 1. Mudah-mudahan kita nanti semuanya bisa menerapkan dan merealisasikan hal-hal yang baik. Cukup sekian dulu dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pada kesempatan ini saya membersamai anak-anak kelas 7A SMP Negeri 1 Klaten dalam membuat keyakinan kelas. Nah, seperti apa diskusinya, apa yang disepakati kita akan lihat bareng-bareng, dan kemudian nanti di setiap kelompoknya ada yang mewakili satu anak untuk menyampaikan di depan keyakinannya seperti ini yang sudah disepakati di setiap kelompoknya. Harapannya nanti semuanya bisa merealisasikan. Kita lihat pertama punya kelompoknya Kinan sudah ya? Ada interaksi dengan saya kalau sudah didiskusikan sama kelompoknya, sudah diyakini apa yang mau disampaikan, konsekuensinya juga sudah. Oke, kita geser ke sini Mbak. Lihat kelompoknya Milo, sudah diyakini 1 poin aja ya. Terus kemudian termasuk konsekuensinya juga sudah. Wah, ini malah sudah lengkap ditandatangani juga ya. Nanti saya ikut tanda tangan. Sini Mbak. Sudah juga ya? Siap, siapa nanti yang ditunjuk ke depan untuk makin menyampaikan? Oke, kita ke cowok-cowok Mbak. Nah, cowok-cowok kita lihat ya keyakinan kelasnya seperti apa ini. Oke, yuk. Langsung hari sana nggak apa-apa. Sini dulu yang depan. Sampai nih, Fabian, Bruno. Sudah Mas, dapat keyakinannya sudah? Apa namanya? Konsekuensinya sudah ditunjuk yang nanti ke depan siapa ya? Oke, untuk menyampaikan sama teman-teman. Dua kelompok lagi yang belakang. Sudah? Sudah Rami? Ya. Sudah ya? Yes. Yakin sama konsekuensinya? Tunjuk siapa satu yang di depan juga sudah? Ya. Oke, terakhir kita lihat ini Mbak. Ini sudah? Oke. Kelihatan itu setiap Jumat. Oke, sekarang kita ke depan. Kinan dulu ya, Mbak. Kinan yang mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil ininya. Ya, sini. Gak apa-apa. Setelah itu nanti disampaikan dulu di sini. Belum ditulis dalam stiker note. Ya sudah dibacakan dulu, habis itu nanti ditulis dalam stiker note, terus kemudian disampaikan di sini. Di sini. Oke, perhatian dulu. Ini kan sudah diyakini di setiap kelompok, harapannya nanti semuanya sama-sama ikut merealisasikan, mensupport, mendukung ya. Jangan saling nanti semuanya ingin mendapatkan konsekuensi. Sini. Oke, yes. Dalam diskusi kelompok saya kelompok kita menghasilkan hasil pojok baca. Konsekuensinya apabila merusak fasilitas atau buku di pojok baca, maka akan dikenai denda berupa barang atau jasa. Contohnya merusak buku, mengganti buku, mengotori atau membasahi di area pojok baca, mengepel atau menyapu. Wah, ini tepuk tangan luar biasa. Keyakinan kelasnya akan membuat pojok baca gitu ya Mbak ya. Siapapun yang nanti kasarannya membuat situasi pojok bacanya tidak nyaman, dia harus memberikan tanggung jawab konsekuensinya. Yang kotor ya silakan dibersihkan. Kalau ada yang rusak silakan diperbaiki. Kalau ada yang hilang diganti gitu ya. Ini loh. Ya, sini Mbak. Wakilin. Namanya lewat sini loh. Ya. Setelah ini Bune Reza, siapa yang ditunjuk ke depan? Reza. Ya, oke, siap. Milo dulu. Ya.
Oke, silakan. Adilo. Sampaikan sama teman-temannya. Ini kan lepas dulu maskernya biar kelihatan cantiknya. Yuk. Keyakinan kelas kelompok kami adalah Perhatian, halo yang belakang. keyakinan kelas kelompok kami adalah tidak boleh membuang sampah di kelas dikarenakan jika membuang sampah di kelas akan menimbulkan penumpukan sampah yang tidak sedap baunya dan jika dilihat itu tidak enak dilihat oleh guru dan kami sekelas. Jadi kita membuang sampah itu di luar yang disediakan oleh sekolah. Kalau membuang sampah di kelas itu dikenakan denda 10.000. Ini loh, keyakinan kelasnya tidak boleh membuang sampah di kelas. Apabila ada yang melanggar agaknya, silakan dikenakan konsekuensi dendanya 10.000 gitu ya. Sudah bikin stiker aja kan? Tempelin di sini, Pak. Ini sing rapi. Oke. Ya, Bunda Reza siapa yang menjadi wakil? Siapa? Oke. Ambil itu, Mbak. Gambarnya itu yang baru jalan itu. Kasih jalan. Oke, ya perhatian. Ini dari cowok ini, mewakili cowok ini apa ini keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas dari kelompok kami adalah setiap Jumat bersih mengepel kelas, lalu tidak bermain bola di kelas, melaksanakan piket setelah pulang sekolah sesuai jadwal, dan hukuman yang tidak melaksanakan keyakinan tersebut adalah 1. Piket selama 1 minggu full. 2. Bola akan disita oleh guru kita. Sekian. Dilarang main bola, terus dilarang apa lagi, Mas? Melaksanakan piket Melaksanakan kerja sesuai dengan jadwalnya, itu harus diyakini. Oke, terima kasih. Silakan kita di sini. Terus ini Fabian. Rafi. Sari keliru. Ini Rafi ya. Oh iya, boleh disusulin ke depan. Kita balik di sini di bawahnya. Oke. Pokoknya maco itu berarti sing terus supaya temennya bisa dengar. Oke. Hasil diskusi kelompok kami tentang keyakinan kelas adalah kita tidak boleh mengajak teman dengan nama orang tua agar tidak menyakiti hati teman. Apabila melakukan, kita harus segera minta maaf kepada teman. Saya setuju ini. Intinya kan anaknya tidak boleh ada bully-bulian ya. Tidak boleh mengejek teman dengan nama orang tua. Itu kemarin Pak Polisi udah adakan pembinaan waktu kita ada upacara bendera di depan toh. Ada sanksi pidananya kalau macam-macam itu. Udah bikin stikernya belum? Ini suruh minta terus ditempelin di sini. Oke, kasih Mbak satu Mbak. Terus ini siapa ini? Eva. Ya, mulai sama. Ya, siapa yang jadi bagian? Ayo dong. Cepat, maksudnya tuh habis. Kasih jalan dulu. Ya, segera coba ya Mbak. Enggak mampu kan masker. Dia kan di video. Tidak boleh menyeret-nyeret meja dan dinding. Ulang, tidak boleh. Tidak boleh menyeret-nyeret Oke. Meja dan dinding. Konsekuensinya harus membagikan coretan tersebut dan denda 2.000. Oke. Percoretan. Percoretan 2.000. Tidak boleh nyoret-nyoretnya di meja dan dinding. Aksi vandalisme. Sebenarnya kita udah melakukan antisipasi ya. Meja ini udah dibikin. Kelihatan mejanya Mbak. Nah, ini meja kita bikinkan banner kecil seperti ini. Ini sebenarnya sudah disepakati lama ya. Arahnya adalah supaya anak-anak tidak melakukan aksi vandalisme. Nah, ini dijelaskan lagi. Sampai nanti ada yang coret-coret, satu coretan 2.000. Nah, itu kesepakatannya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lihat di situ. Terus ini dulu ya. Habis ini berarti terakhir ini. Terakhir ya? Ya. Oke. Ya Mas, nggak mau lepas masker Mas? Dan kelihatan kakinya. Oke. Masih diskusi dari kelompok kami. Ya.
tidak boleh membuang sampah di loker meja. Oh, tidak. Karena sebagian memenuhi sama sampah di loker meja. Oh, ternyata kalian begitu loh. Mulai sekarang sudah ada keyakinan kelas, berarti nggak boleh lagi seperti itu, oke? Nah, sip. Tadi mas, tadi prinsipnya apa? Melanggar tiket selama 1 minggu. Oh, jika melanggar piketnya 1 minggu. Iya, ya. Oke, terima kasih ya. Anak-anakku semuanya terima kasih. Kalian luar biasa sudah membuat keyakinan kelas. Nanti yang masih belum menempel di sini ditempel akan didokumentasikan dengan baik. Gitu ya. Harapannya ini dilaksanakan bareng-bareng supaya anak kelas 7 ini benar-benar is the best gitu. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, Mas siap ya, kita latihan bareng. Nah, 6, 7, 8. Sekarang kita coba disuarakan pakai mulut kita bareng, ya. Oke, yuk, siap. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi pakai pianika. Yuk, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan buat kalian semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Triwindarti Ningsih, teman sejawat dari Bapak Wartoyo, salah satu calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Klaten. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Rabu, Bapak Wartoyo sudah memberikan pengimbasan kepada kami, rekan sejawatnya, berkaitan dengan budaya positif. Kemudian kami sangat mengapresiasi sekali karena budaya positif itu sangat baik gitu ya, dan saya juga terinspirasi dari beliau dan saya praktekkan, saya aplikasikan di kelas saya, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas ketika saya mengajar di mapel saya sendiri. Kemudian untuk Pak Wartoyo dan teman-teman calon guru penggerak, sukses selalu, semoga dimudahkan dan bisa lulus sampai di diklat CGP selesai. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Brigita Arna Skarskinanti, salah satu murid di SMP Negeri 1 Klaten. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Wartoyo telah memberikan kita materi tentang pengimbasan budaya positif yang memberikan manfaat, yaitu kita membuat keyakinan kelas. Contohnya adalah jika kita membuang sampah di loker, maka kita akan memberi sanksi sebanyak 1 minggu piket. Sekian Terima kasih. dari saya, sukses selalu untuk Pak Wartoyo.